Jadi nanti ketika pelaksanaan sekolah rakyat ini, kebutuhan selama pendidikan itu ditanggung oleh APBN. Standar kemiskinan di Kota Tasikmalaya itu ada di angka Rp565.000 per orang per bulan. Nah, ini yang dijadikan konsentrasi pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang diberikan perhatian khusus untuk diberikan kesempatan mengikuti sekolah rakyat. Jadi kita berkonsentrasi kepada siswa yang memang semangat belajarnya tinggi, keinginan melanjutkannya tinggi, tetapi kondisi ekonominya tidak katakanlah terbatas lah gitu. Halo, kembali lagi bersama saya Rindu dalam Ngobras Asik. Ngobrol santai seputar Kota Tasikmalaya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ada Bapak Kadis Dinsos ya Pak ya? Ya, betul. Bapak boleh perkenalan diri dulu Pak, karena ternyata mungkin ada yang belum tahu nih Pak. Oke, siap. Nama Budi Rahman, jabatannya sebagai PLT Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sejak tanggal 1 Juli 2025. Pak nih, sekarang ini kita langsung ke pembahasan utama nih Pak ya. Ya. Saya lagi in tren sekarang ini tentang sekolah rakyat di Ya. Kota Tasik. Kalau boleh tahu Pak, sekolah rakyat itu apa sih Pak? Sekolah rakyat itu kita mengacu ke regulasi dulu ya, Bu. Itu di mana ada instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Di mana di sana adalah untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Sehingga kalau dilihat dari sekolah seakan-akan ada di bawah Kementerian Pendidikan. Tetapi tujuan akhirnya adalah bagaimana tingkat kemiskinan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat ditekan. Sehingga penanganannya harus oleh Kementerian Sosial. Dan di mana berdasarkan instruksi Presiden, semua kota kabupaten di NKRI ini diwajibkan memiliki sekolah rakyat. Karena kenapa? Kemiskinan itu diakibatkan oleh dua hal. Satu, tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, tingkat kesehatan yang rendah. Sehingga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam artian menekan kemiskinan ini, pemerintah pusat berdasarkan Inpres nomor 8 tahun 2025, bagaimana agar masyarakat di daerah ini bisa diberikan kesempatan untuk menikmati dunia pendidikan khusus untuk masyarakat miskin maupun miskin ekstrim. Kalau kita lihat dari levelan atau tingkatannya itu yang berada di desil 1 maupun desil 2. Itu penjelasan dari Kementerian Sosial. Jadi ini tuh benar-benar wujud pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan lewat sekolah ya Pak ya. Jadi untuk supaya mungkin untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya karena sekolah itu kan mungkin saat ini memang tidak bisa terjangkau oleh semua masyarakat. Jadi salah satunya dengan melalui sekolah rakyat ini diharapkan semua masyarakat termasuk yang kurang mampu ini di desil 1 dan desil 2 itu bisa bersekolah ya Pak ya. Betul. Sehingga kedepannya mereka nanti diharapkan bukan hanya bisa bersekolah saja. Jadi nanti ketika pelaksanaan sekolah rakyat ini, kebutuhan selama pendidikan itu ditanggung oleh APBN. Oh, jadi semua biayanya ditanggung oleh APBN Sepatu, ya, Pak? baju, kaos kaki, makanan hariannya, termasuk sarana prasarana penunjang pendidikan ditanggung oleh APBN. Oke Pak. Jadi tinggal masyarakat di desil 1-2 ini ada keinginan untuk sekolah, untuk melanjutkan pendidikan, dan mempunyai keinginan untuk maju. Oke. Nah Pak, tadi sudah dijelaskan sekolah rakyat itu apa, tujuan utamanya itu apa. Nah tadi disebutkan sasarannya itu desil 1 dan desil 2. Ya. Pak boleh dirinciin nggak Pak? Desil 1 dan desil 2 itu yang seperti apa sih Pak? Jadi gini, itu tingkatan
tingkatan kesejahteraan di negara Republik Indonesia itu terdiri daripada 10 desil. Oke. Nah, kelompok masyarakat penerima bansos itu ada di desil 1 sampai desil 5. Desil 1 itu yang betul-betul masyarakat yang sangat-sangat miskin. Desil 1 itu. Jadi istilahnya miskin ekstrim. Oh, Jadi kalau miskin ekstrim itu untuk makan saja susah. Apalagi untuk papannya, perumahannya juga kondisinya itu sudah tidak layak. Itu salah satu indikator daripada masyarakat yang ada di desil 1. Desil 2, untuk cari makan aja katakanlah lebih baik dari desil 1. Tetapi pendapatannya itu betul-betul di bawah standar kemiskinan. Standar kemiskinan di Kota Tasikmalaya itu ada di angka Rp565.000 per orang per bulan. Nah, kalau katakanlah pendapatannya itu income per bulannya itu ya 150.000 gitu. Itu miskin, sangat miskin. Nah, ini yang dijadikan konsentrasi pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang diberikan perhatian khusus untuk diberikan kesempatan mengikuti sekolah rakyat. jadi betul-betul untuk yang masyarakat yang ekstrim, miskin ekstrim dan yang ini ya Pak. Nah selanjutnya tadi sempat Bapak menyinggung bahwa kalau di sekolah rakyat disediakan bahkan untuk pakaiannya ya Pak ya. Betul. Jadi perbedaannya itu sendiri antara yang sekolah rakyat sama yang sekolah formal itu apa Pak? Oke, kalau sekolah rakyat dengan sekolah formal itu jelas ada di bawah Kementerian Pendidikan. Untuk SD, SMP, SMA. Karena sekolah rakyat juga ada 3 tingkatan. Ada tingkatan sekolah rakyat SD, sekolah rakyat SMP, sekolah rakyat SMA. Ketika formal itu tingkatan ini dibagi 2. SD, SMP itu untuk di daerah ada di Dinas Pendidikan Kota Kabupaten. Ketika untuk SMA ada di Dinas Provinsi, di tingkat provinsi. Dan itu formal, tetap mengacunya ke Kementerian Pendidikan. Sedangkan untuk SR itu mengacunya ke Kementerian Sosial. Karena orientasinya adalah kemiskinan. Berarti untuk menekan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya, bagaimana masyarakat di kota-kota kabupaten seluruh Indonesia, katakan ada bangsa Indonesia yang kondisinya tidak seberuntung kita, katakanlah masuk dalam desil 1, desil 2 ini, dia itu dengan pendidikan, dia mempunyai setelah lulus SMA punya kesempatan untuk bekerja. Katakanlah kan sekarang katakanlah bekerja di suatu pabrik, bekerja di suatu toko, setidaknya kan SMA. Iya betul ya ada. Sulit sekali menerima dari lulusan SD SMP. Nah, dengan adanya sekolah rakyat ini, saudara-saudara kita diberikan kesempatan untuk ruang pekerjaan yang lebih bagus lagi. Oke. Nah, Pak, kalau kita kan kalau misalkan untuk sekolah formal nih ya, sudah ada jelas untuk rentang usianya. Nah, untuk SR itu sendiri apakah dia sistemnya seperti paket C? Boleh nih usia walaupun misalkan dia harusnya udah di usia 17 tahun nih. Kita 17 tahun itu kan biasanya sudah lulus SMA nih. Apakah yang usia di atas itu dia boleh ikut ke misalkan program SMP-nya atau itunya, itu gimana Pak? Nah, ini perbedaannya. Perbedaan sekolah rakyat dengan paket B, paket C. Yang pertama, pendidikan paket B, paket C itu mengacunya ke Kementerian Pendidikan melalui dinas kota kabupaten setempat. Sedangkan untuk SR mengacunya ke dinas sosial yang memang mengerucutnya ke Kementerian Sosial. Satu itu. Yang kedua, usia. Untuk paket C, usia itu tidak terbatas. Katakanlah usia 45 tahun. Yang bersangkutan itu baru lulus SD. Melanjutkan ke paket C, walaupun 45 tahun, katakan paket B lah. Karena setara dengan SMP ya. Itu boleh. Jadi tidak mengenal usia. Kalau yang namanya pola pendidikan
paket, Iya. baik itu paket A, B maupun C. Sedangkan untuk SR itu usia merupakan salah satu syarat. Oh, jadi ada syaratnya Pak Ya, ya? usia produktif sekolah. Katakanlah contohnya ketika yang bersangkutan itu usianya sudah 12 tahun, drop out di kelas 2 atau kelas 3, maka dia bisa mengulang pendidikannya, katakanlah kurang dari 3 tahun nih drop outnya. Drop outnya itu usia dari kelas 3, maka dia masuk lagi ke kelas 3. Dilanjutkan sampai selesai kelas 6. Nah begitu juga SMP. Ketika drop outnya itu kelas 2, lama drop outnya itu lebih daripada 3 tahun, katakanlah 5 tahun nih drop outnya, dia melanjutkan lagi ke SMP kelas 1. Seperti itu. Jadi usia produktif sekolah yang paling mendasar itu perbedaannya dengan pendidikan formal. Tetapi di sini ruang pembelajaran materinya itu tidak berbeda jauh dengan pendidikan materi pendidikan formal. Sama tenaga pengajarnya juga itu ditentukan oleh Kementerian Sosial. Daerah dinas kota itu mengusulkan. Oke. Nah, untuk seleksi daripada calon siswa SR baik tingkat SD, SMP, SMA itu dilakukan seleksi oleh dinas sosial berkolaborasi dengan dinas pendidikan dan PKH. Itu pendamping PKH. Itu dikolaborasikan. Jadi by data yang ada di kami di dinas sosial ini nanti akan diseleksi. Apakah yang bersangkutan masuk dalam kategori desil 1, desil 2, kemudian juga apakah potensinya katakanlah semangat belajarnya itu memenuhi syarat, karena kenapa? Ada kalanya masyarakat tidak mampu, posisinya ada di desil 1, 2. Ketika kita asesmen, dia tidak mau melanjutkan. Ada kalanya seperti itu. Kalau tidak mau jangan dipaksa, karena ini akan mengakibatkan hal yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Jadi kita berkonsentrasi kepada siswa yang memang semangat belajarnya tinggi, keinginan melanjutkannya tinggi, tetapi kondisi ekonominya tidak katakanlah terbatas lah gitu. Tidak memungkinkan untuk tidak melanjutkan memungkinkan. ya Pak ya. Nah, itu konsentrasinya terhadap masyarakat yang memang semangat belajarnya tinggi, terbentur dari ekonomi sosial ekonominya tidak menguntungkan. Iya Pak, tadi Bapak juga sempat menyinggung bahwa berarti dari segi kurikulum ya kalau misalkan ini itu memang tidak jauh berbeda ya Tidak Pak ya jauh dengan berbeda. pendidikan formal. Dan tenaga gurunya juga itu semuanya harus PNS. Oh jadi tenaga gurunya pun PNS ya, ASN gitu ya. Katakanlah baik itu PNS maupun P3K, yang jelas ada dalam naungan ASN. Tenaga pengajarnya. Nah, sekarang setelah kita udah tahu nih Pak, dari mulai targetnya siapa, terus ternyata pengajarnya juga otomatis kalau misalkan memang di bawah naungan itu harus yang kompeten juga ya Pak ya. Yeah. Nah, pertanyaan saya, apakah setelah lulus dari misalkan siswa dari SR yang levelnya adalah SD bisa melanjutkan ke sekolah formal biasa Pak, ke SMP? Nah ini yang sedang dikomunikasikan ke tingkat pusat. Sementara ini ketika yang bersangkutan pendidikannya ada di SR tingkat SD, linearnya sih ke SMP yang ada di SR. Nah, seperti itu. Nah tetapi ketika suatu saat orang tuanya mempunyai kegiatan usaha, kan tidak selamanya kondisinya di desil 1. Iya, betul. Ternyata siapa tahu rezekinya akan lebih baik membuka usaha. Ternyata dalam konteksnya kondisinya dia ekonominya begitu cepat mapannya. Nah ini yang sedang dikomunikasikan, apakah yang bersangkutan setelah lulus dari SD di SR bisa melanjutkan ke tingkat SMP secara formal. Itu yang sedang dibahas, termasuk juga apakah setelah selesai di tingkat SMA, SR, apakah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi? Ya. Karena kenapa? Proses pendidikan di sekolah rakyat itu
Itu proses pendidikan dalam artian di lingkungan Kementerian Sosial untuk pengentasan kemiskinan. Untuk pengentasan kemiskinan sehingga memberikan tingkat intelektual yang lebih baik sehingga memberikan ruang dan peluang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ini yang sedang dikomunikasikan, dimusyawarahkan di tingkat Kementerian Sosial dari SR apakah bisa nanti katakanlah SMP-nya SR kemudian melanjutkan ke SMA di formal. Ini yang sedang kita bahas. Berarti masih dalam proses ya Pak. Nanti mungkin jika ada kebijakan baru akan diinformasikan lagi. Betul. Selanjutnya Pak, menurut Bapak pribadi nih Pak, dampak positif dari adanya sekolah rakyat ini apa sih Pak? Sangat berdampak positif karena saya melihat dengan kasat mata itu kondisi khususnya di kota Tasikmalaya dan saya yakin di kota-kota kabupaten yang lain juga tidak akan jauh berbeda. Kondisi di kota Tasikmalaya itu masyarakat usia potensial sekolah itu yang drop out itu sangat banyak. Dengan jumlah penduduk 760.000 itu 7.129 masyarakat kota Tasikmalaya usia potensial yang drop out. Wah tinggi juga ya berarti ya, lumayan. 7.129 yang drop out dari 3 tingkatan. Drop out itu ada selesai SD tidak melanjutkan, ada sebelum selesai tanpa ijazah berhenti karena faktor ekonomi, itu paling tinggi adalah faktor ekonomi. Sehingga yang harus kita selesaikan adalah bagaimana agar siswa-siswi masyarakat miskin ini sudah tidak lagi memikirkan ya uang makannya kumaha, ya beli baju, pakaian dan lain sebagainya bagaimana. Jadi itu udah betul-betul dibantu dari APBN. Oke, jadi betul-betul ini tanggung jawab pemerintah sekali ya Pak, betul-betul bisa dibilang hampir 100% ya Pak ditanggung oleh pemerintah. 100%. 100%, oke. Nah, masyarakat sendiri nih Pak, bagaimana sih supaya masyarakat bisa mendukung keberadaan SR itu, sekolah rakyat ini? Ya. Alhamdulillah ketika kami survei ke salah satu calon lokasi ada menggunakan ex sekolah dasar negeri Rahayu 2 di jalur Sewaka di sana. Ketika kami berkomunikasi dengan warga di sana, ada apa nanya dan saya jelaskan ini rencananya akan digunakan untuk sekolah rakyat. Antusiasnya sangat besar. Alhamdulillah berarti didukung. Malah ya. sampai ada tetangganya itu, ada beberapa orang tetangganya itu, Pak ini tetangga saya nih sekolahnya tidak selesai, kelas 3 keluar. Kenapa Bu? Karena kondisi ekonominya tidak baik-baik saja. Udah usulkan Bu lewat Pak RT, nanti disampaikan ke kami, ke Dinas Sosial dan dijadikan database untuk kami assessment. Karena kenapa? Itu berdasarkan tetangga. Tetapi yang dikhawatirkan kalau tidak di assessment, semangat sekolahnya itu rendah. Jadi intinya semangat sekolah yang tinggi, ingin melanjutkan sekolah, ini yang akan dijadikan pijakan kami di dalam menyeleksi calon siswa sekolah rakyat. Dan kami sampaikan, untuk kota Tasikmalaya memang di sekolah rakyat itu ada 3 tingkatan. 1 tingkatan sekolah dasar, 2 tingkatan sekolah menengah pertama, dan yang ketiga tingkatan sekolah menengah atas. Kami sementara ini menggunakan pola minimal, yaitu sekolah dasar ada 2 rombel, kemudian sekolah menengah pertama ada 2 rombel, 1 rombel itu 25 siswa. Sehingga dalam 1 tahun ajaran itu SD 50 siswa, SMP 50 siswa. Dulu ada lahan kosong itu di daerah ex sekolah SKB yang di dekat situ Ciberem.
Itu luasnya di sana ada 4 hektar. Mudah-mudahan nantinya ini bisa dimanfaatkan untuk sekolah rakyat, khusus masyarakat yang drop out tidak bisa menyelesaikan pendidikannya dikarenakan kesulitan ekonomi. Oke, tadi berarti ini Pak, sekolah rakyat itu sudah didukung oleh masyarakat sekitar. Untuk dari pembiayaan juga insya Allah 100% ditanggung oleh pemerintah. Ya. Tapi ada nggak sih Pak tantangan dalam mendirikan sekolah rakyat ini atau yang dihadapi sekolah rakyat ini? Kira-kira tantangannya itu apa aja sih Pak? Ya, tantangan daripada rencana kan sebetul untuk membangun sekolah rakyat itu ada. Pertama perlu disiapkannya sekolah rintisan, sekolah rakyat. Sekolah rakyat rintisan ini berarti pemerintahan Kota Tasikmalaya harus menyiapkan lahan. Plus yang sudah ada bangunan. Nah, bangunan ini nanti direnovasi oleh yang bersumber dari APBN. Langsung oleh Kementerian PU direnovasi, disesuaikan dengan kebutuhannya. Katakanlah ketika ada genteng yang bocor, kusen yang rusak itu diperbaiki. Kemudian juga kalau tidak ada benteng, dibangun bentengnya. Ya betul-betul sekolah itu sangat ideal untuk dijadikan ruang pendidikan masyarakat Kota Tasikmalaya. Nah, tantangannya paling mendasar adalah tidak tersedianya aset kota yang memiliki jumlah ruang yang ideal. Kalau jumlah ruang yang ideal itu dibutuhkan ada 17 ruangan untuk 3 tingkatan, SD, SMP, SMA. Yang ada di Kota Tasikmalaya itu hanya ada 9 ruangan. Sehingga ketika 9 ruangan ini kami hanya menargetkan atau menggunakan pola minimal 2 ruangan SD, 2 ruangan SMP. Nah, idealnya asramanya itu ada asrama putra, asrama putri. Asrama putra SD, asrama putra SD, asrama putra SMP, asrama putra SMA. Idealnya seperti itu. Karena keterbatasan ruangan, sehingga asrama putra 1, asrama putri 1. Disatukan jadinya Disatukan, ya kan? ya. Kemudian juga nanti ada ruang makan. Ada ruang makan, kemudian nanti kamar mandi juga ditambah, karena tidak cukup dengan kamar mandi hanya 2, putra putri. Iya betul ya. Tetapi dengan jumlah katakanlah 100 siswa, setidaknya itu ruang mandi untuk putri itu setidaknya kalau diambil katakanlah dari 100 orang, kita 50-50 lah perkiraan. 50 putra, 50 putri. Setidaknya 10% daripada jumlah siswa itu untuk kamar mandi. Nah ini yang Ini masih jadi tantangan, belum iya, tersedia jadi ya Pak tantangan ya, Mas, kami. ya. Dan ini udah kami sampaikan, udah kami informasikan ke Kementerian PU agar jumlah kamar mandi itu ideal dengan jumlah siswa. Sehingga kalau menunggu tidak terlalu lama. Iya. Satu itu. Kedua, SD SMP itu kalau untuk sarana penunjang seperti buku, laptop itu sudah disediakan APBN dari Kementerian Sosial. Nah, kembali untuk masalah ruang. Karena ruang itu kewajiban daerah untuk menyiapkan. Di samping nanti ada ruang makan, ada ruang asrama, ada ruang guru. Gurunya juga adalah harus diasramakan. Oh, jadi gurunya pun juga ikut di asrama ya. Karena guru itu mendampingi bukan dalam waktu belajar saja, tapi di luar belajar katakanlah ketika malam itu harus didampingi. Didampingi, diawasi gitu, diberikan suatu pembinaan oleh guru. Nah, ini juga. Jadi ada asrama guru laki perempuan. Ada asrama siswa pria perempuan juga. Ini karena jadi salah satu yang perlu diselesaikan itu adalah jumlah ruang yang ideal. Yang lainnya itu
sebetulnya sudah aman ya. ditanggung oleh APBN melalui Kementerian Sosial dan Kementerian PU. Iya. Menarik nih Pak. Jadi ini tuh mirip-mirip kayak pesantren ya kalau bisa dibilangnya Ya, karena asrama. mirip pesantren, mirip boarding school gitulah. Tapi betul-betul ditanggung pemerintah. Betul. Nah, untuk progres persiapan sekolah rakyat di Kota Tasik sendiri nih, kira-kira udah berapa persen nih Pak? Kalau berbicara persentase persiapan sebetulnya dari Kota Tasikmalaya sudah diusulkan. Kalau kita lihat historis, itu di awal-awal usulan itu di SKB. Yang lokasinya di Jalan RM Marta Dinata. Saya masih ingat ketika saya ditugaskan sebagai PLT Kepala Dinas Sosial, ada PR besar yang harus selesaikan yaitu sekolah rakyat. Dan kami pada tanggal 1 itu juga sore hari saya langsung turun ke lapangan, ke lokasi SKB berdasarkan penglihatan di sana dan pertimbangan juga di sana ada siswa SKB. Jumlahnya 276 dan ini ketika SR menggunakan SKB ini akan menyelesaikan masalah tetapi memunculkan masalah baru. Karena kenapa? Siswa SKB mau dikemanakan? Ya, sisanya ya yang tidak tertampung gitu. Ya, mau dikemanakan. Ini akan jadi, makanya kami bergeser ke SMA, SMP Pasundan. Nah, secara fisik gedung bangunan SMP SMA Pasundan itu sangat ideal untuk sekolah rintisan rakyat. Bangunannya itu ruangnya itu ada 31 ruang. Yang dibutuhkan idealnya ada 15 ruang atau 16 ruang. Ideal sekali lah di sana. Tetapi kami tidak melanjutkan itu dikarenakan kompensasinya sangat berat bagi Pemkot. Sehingga kami yang ketiga mengusulkan lagi ke Kementerian Sosial dan Kementerian PU juga untuk renovasinya. Akhirnya kita mengusulkan sekolah dasar negeri Rahayu 2. Nah, ada di sana 9 ruangan. Kemudian juga bisa memanfaatkan ada bangunan kosong di sana, ex kelurahan tambahannya. Sehingga karena tadinya akan ada 3 tingkatan SD, SMP, SMA, karena keterbatasan ruangan kita pemerintahan Kota Tasikmalaya SR-nya menggunakan pola minimal yaitu tingkat SD dan SMP. Itu kurang lebih sampai sejauh mana pemerintahan Kota Tasikmalaya melalui Dinas Sosial untuk sekolah rakyat. Jadi kami sudah mengajukan ke tingkat Kementerian Sosial, sepenuhnya sekarang penentuannya ada di kementerian. Layak dan tidak layaknya ada di Kementerian Sosial karena yang menentukan adalah tingkat pusat. Baik. Nah, selanjutnya nih Pak, ini mungkin salah satu pertanyaan terakhir. Kan kalau tadi untuk menentukan siswa itu berdasarkan survei dari Dinsos sendiri dicarikan. Seleksi calon siswa itu kami Dinas Sosial bersama dengan pendamping PKH, kemudian Dinas Pendidikan juga, itu melakukan suatu asesmen kelayakan daripada calon siswa. Nah, yang nanti akan diupload di salah satu link Kementerian Sosial. Nah, jadi apakah bisa mungkin nih kita saya nih melihat ternyata ada tetangga saya nih yang cocok untuk mengikuti SR. Itu bisa nggak Pak kita daftar mandiri gitu? Kalau misalkan kita kalau di sekolah formal kan kita daftar sendiri, Ya. ataukah memang tetap harus berdasarkan dari Dinsos ini sendiri, dari Dinsos dan PKH itu? Silahkan masyarakat ketika ada tetangganya yang memang berdasarkan penglihatan tetangganya ini kondisinya tidak baik-baik saja secara ekonominya, disampaikan kepada kami, tetapi tetap ini akan melakukan suatu assessment. Karena dasar penglihatan
itu terkadang sama, terkadang berbeda dengan dasar yang ada di data. Jadi by data kami berbicara, bukan by karena pendengaran, bukan karena penglihatan. Terkadang pendengaran dengan penglihatan itu tidak sesuai dengan data, terkadang seperti itu. Jadi datanya, karena yang dipertanggungjawabkan itu data. Oke. Yang dipertanggungjawabkan, betul nggak ini ada di desil 1, di desil 2 gitu. Secara kasat mata ini desil 1 gitu. Tapi kan berdasarkan data ini desil 4 katakanlah seperti itu. Sama-sama menerima bansos lah katakanlah. Tetapi posisinya bukan di desil 1 2. Makanya ketika ada tetangga yang memang kondisinya dari tetangganya lagi secara kasat mata ini memungkinkan, silakan diajukan. Diajukan boleh ya Pak. Jadi Diajukan, kita boleh. mengajukan, prosesnya mengajukannya itu apakah langsung harus ke RT RW dulu atau bisa langsung ke Dinsos nih Pak? Langsung Dinsos. Langsung ke Ya, Dinsos. Oke. langsung ke Dinsos. Jadi wargi kalau misalkan menemukan atau misalkan melihat nih kondisi Atau kalau tiga Dinsos di sana ada setiap kecamatan ada pendamping PKH. PKH-nya Biar bisa lebih cepat. bisa langsung ke Jadi PKH kami ya, Pak? gini, apa yang tercepat? Nah, gitulah. Kami ingin yang tercepat terbaik, ada pendamping PKH di masing-masing kecamatan, sampaikan. Datanya seperti ini kartu keluarganya, sampaikan kartu keluarganya, cukup seperti itu. Nanti oleh tim, termasuk juga di dalamnya ada PKH, di assessment. Betul enggak ini? Kondisinya perlu kita bantu. Kemudian apakah anaknya betul-betul punya semangat belajarnya tinggi, gitu. Seperti Baik. itu. Jadi ini udah fix ya Pak ya, boleh ternyata bukan hanya dari pengamatan Dinsos saja, kalau misalkan ini kita bisa mengajukan untuk nanti di assessment lagi ya Pak ya. betul. Jadi ketika kita mengajukan, kita merekomendasikan lah ya Ya. kasarnya, merekomendasikan ini ada tetangga atau anak yang memang kayaknya semangat tapi terhalang oleh ekonomi. Kami sadar Bu, dinas sosial itu banyak keterbatasan. Ya, Salah satunya keterbatasan adalah jumlah sumber daya manusia. betul ya Pak ya, karena Ketika kami dibantu oleh masyarakat, nih kata tetangga tuh, ini tetangga saya nih tidak mampu tapi semangat belajarnya tinggi, itu sangat senang. Itu yang kami harapkan. Berarti kami dibantu oleh masyarakat Kota Tasikmalaya. baik, Coba dengan jumlah pegawai yang tidak terlalu banyak, itu harus dibagi, ada di ya. sekretariatan, ada di bidang resos, rehabilitasi sosial, ada yang di bidang perlindungan jaminan sosial, ada di bidang dayasos. Itu masing-masing punya pekerjaan. Kalau tidak dibantu oleh katakanlah mitra kami seperti TKSK atau pendamping PKH, kami kelimbungan. Apalagi sekarang ketika masyarakat ingin membantu juga kami sangat senang. Salah satunya tadi disampaikan sama Ibu, bagaimana kalau tetangga saya nih ada orang yang tidak mampu ingin sekolah di rakyat, itu sangat senang sekali saya tunggu. Ingin yang tercepat ke pendamping PKH sampaikan. Ingin ke dinas sosial juga boleh. Bagaimana syaratnya? Lampirkan, sampaikan fotokopi kartu keluarga. Baik. Pak, ada pesan-pesan Pak untuk wargi Tasik nih terkait sekolah rakyat ini? Boleh Pak? Siap. Terima kasih untuk wargi Kota Tasikmalaya. Kami melaksanakan daripada instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 untuk pengentasan daripada kemiskinan melalui pendidikan. Kami mohon doanya sekolah rakyat yang diusulkan oleh pemerintahan Kota Tasikmalaya bisa terwujud di Kota Tasikmalaya untuk memberikan ruang dan peluang masyarakat yang tidak berkemampuan, katakanlah masuk dalam desil 1 2 khususnya, melalui pendidikan SR bisa ada kemajuan secara lebih baik. Dan kami mohonkan doa restunya, mudah-mudahan sekolah rakyat bisa terwujud. Karena finalisasi kami menunggu dari Kementerian Sosial, usulan sudah kami sampaikan. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Iya, itu tadi Baraya kita mendapatkan informasi baru tentang sekolah rakyat langsung dari Pak Budi nih selaku PLT Kadinsos. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin kalian menemukan atau melihat secara langsung, jangan ragu, jangan kayaknya nanti ditolak deh sama Dinsos. Enggak, kita pasti boleh ya Pak ya, boleh diajukan dulu, nanti kita akan adakan asesmen lagi. Dan sekolah rakyat ini merupakan wujud dari pemerintah, bukan sekedar tempat belajar, tapi tempat untuk tumbuh untuk masyarakat lagi.
Sekian di podcast hari ini di Ngobras, ngobrol santai seputar Tasik bersama saya Rindu dan ada Pak Budi. Siap. Dah.